pada ibu kepala sekolah, ini harus kita jadikan sebagai orang tua. Karena orang tua itu kan orang tua itu pasti yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk episode kali ini kita akan menampilkan guru SMA Negeri 1 STM Hilir, di mana Bapak ini merupakan adalah guru yang sudah senior, ya. Nah, untuk itu tamu spesial kita kali ini adalah guru dari SMA Negeri 1 STM Hilir, di mana Bapak ini merupakan guru senior ya Pak ya. Nah, sebelumnya bolehlah Pak kita perkenalan dulu. Perkenalannya hadap kamera boleh Pak? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Dr. Agus Adil yang bertugas sebagai guru PKN dengan lama tugas sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang. Sebelum di SMA Negeri 1 STM Hilir ini Pak, sebenarnya saya juga sudah pernah bertugas sebagai guru DPK. Jadi awal-awal cerita jadi guru ini Pak? Iya Pak, ya. Awalnya saya sebagai tenaga DPK. Ini DPK ini salah satu program pemerintah. Itu dulu sebenarnya program pemerintah masa Orde Baru. Dulu namanya ada istilah DPK. DPK ini ngajar juga ini Pak? Iya Pak. DPK ini dia singkatan dari dipekerjakan. Dia tenaga pemerintah yang dipekerjakan ke sekolah swasta. Ya. Nah, ini program pemerintah di masa Orde Baru dulu. Kalau sekarang ini tidak ada lagi tenaga DPK. Kalau DPK itu tamatannya? Sama dengan sekolah formal lainnya. Itu kuliah atau tamat SMA coba? Tamat. Kalau dia itu untuk tenaga sebagai di jenjang SMA, tentu dia itu pendidikan S1 dan jenjangnya. Ya? Iya Pak. Jadi kalau dia itu DPK itu tidak saja di SMA, di SMP juga ada tenaga DPK, di SD juga ada. DPK. Itu iya, di yayasan-yayasan yang jelas dia itu sekolah-sekolah swasta, tenaga pemerintah yang dikirim pemerintah ke sekolah swasta itu namanya DPK. DPK ya. Iya. Saya sebagai tenaga DPK Pak, ini sejak tahun 1988. 80 belum Iya Pak. Sejak tahun 1988, pertama kali saya sebagai DPK itu dulu di Yayasan Pendidikan Kristen, namanya SMA Masehi, biru-biru. Di biru-biru ya. Iya, SMA Masehi si biru-biru. Sekarang berubah nama menjadi YPK GBKP si biru-biru. Selanjutnya di tahun 1995 saya mutasi dari Masehi ke Yayasan YPLP PGRI Talun Kenas di STM Hilir ini. Setelah itu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, pemerintah mendirikan SMA Negeri di STM Hilir ini. Itulah namanya SMA Negeri 1 STM Hilir, di mana tahun 2015 itu di SMA Negeri di STM Hilir berdirilah SMA Negeri 1 STM Hilir. Secara kebetulan yang tenaga DPK di PGRI di tahun 2015 kami ada tinggal 2 orang lagi Pak. Dan keduanya waktu itu kami dimutasikan ke SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah kita sekarang. Itulah awalnya. Itulah awalnya sini ya Pak. Ya. Iya. Nah, kalau diingat-ingat ya Pak ya, waktu baru-baru masuk di SMA Negeri STM Hilir, kan sekolah kita bukan di sini dulu ya. Benar Pak. Di sana dulu ya Pak ya. Iya. Ini sebelum berdirinya gedung resmi milik pemerintah SMA Negeri 1 STM Hilir, kita kan
menumpang lebih kurang 1 semester 6 bulan waktu itu di Yayasan Kapri, Yayasan Yayasan Kapri di Talun Kenas. Nah, di sana juga sejak awal berdirinya, sebelum secara resmi pun kami mutasi ke SMA Negeri 1 STM Hilir, kami juga ikut sebagai tenaga relawan, Pak. Iya, dengan kawan-kawan lainnya. Iya, Pak. Saya nanya dulu Pak ya, lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini Pak, ini akan mengenang masa-masa indah Bapak di SMA Negeri 1 STM Hilir ini Pak. Iya, Jadi pengalaman Bapak selama di STM Hilir ini, apakah langsung ngajar atau sudah ada tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah Pak? Ya, oke. Terima kasih, Pak. Awalnya saya sebagai tenaga guru bidang studi PKN. Oh, Bapak. Oh iya ya, tenaga guru bidang studi PKN, Pak. Dan selanjutnya diberikan kepercayaan dan tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai bendahara sekolah. Dan kepercayaan itu masih diberikan kepada saya sampai sekarang. Nah, begitu, Pak. Tapi kalau diingat-ingat dulu kan Pak, Iya. Waktu Bapak jadi wakil kurikulum kalau nggak salah ya, Iya. Kurikulum. Kita kan sama-sama itu Pak membuat OSIS, menggerakkan Iya. OSIS. Jadi apapun segala kegiatan sekolah, Iya. Bapak lah yang saya tanyakan gitu. Iya. Nah, waktu Bapak sebagai kurikulum, pengalaman apa yang Bapak dapatkan Pak? Iya, tentunya banyak pengalaman, Pak. Artinya ini kan sekolah SMA negeri ini awalnya kan sekolah kita ini 3 rombel, berkembang menjadi 6 rombel, naik tingkatan, bertambah tahunnya berarti sudah ada kelas 10, selanjutnya berkembang menjadi kelas 10, menjadi kelas 11, menjadi kelas 12. Nah, tentu saja dalam hal ini kan pertambahan daripada rombel, ya secara otomatis di bidang kurikulum itu kan banyak sekali yang harus kita perhitungkan, yang kita persiapkan. Mulai dari persiapan pembagian tugas-tugas terhadap siswa, selanjutnya pembagian daripada evaluasi, ujian dan sebagainya. Tentu banyak hal yang harus kita kerjakan secara bersama-sama dan saling mendukung. Saya kira begitu, Pak. Nah, ngomong-ngomong ini Pak. Iya, Pak. Ngomong cerita-cerita nih. Iya. Oke. Selama Bapak ngajar, Bapak jadi bendahara. Nah, pandangan Bapak ataupun tanggapan Bapak terhadap Ibu Kepala Sekolah ini seperti apa, Pak? Saya kira begini, Pak. Kalau kita melihat pekerjaan itu, kalau saya secara pribadi melihat pekerjaan itu pekerjaan yang menyenangkan buat saya, bukan pekerjaan yang membosankan atau membebani ya. Iya, Pak. Jadi saya juga berharap kepada teman-teman, pekerjaan ini maunya kita itu merasa terhibur kita dengan pekerjaan yang kita kerjakan ini. Dengan demikian berarti kita dapat melaksanakan secara maksimal, Pak. Saya kira begitu. Berarti senangi dulu pekerjaan disenangi kita. Pekerjaan itu dulu, diresapi, disenangi, baru dikerjakan. Itu baru pekerjaan menyenangkan ya. Iya, Pak. Saya kira begitu. Kalau kita berpikir dari artinya yang tidak menyenangkannya, kalau kita melihat dari sudut tidak menyenangkannya, saya kira tidak ada pekerjaan yang menyenangkan, Pak. Contohnya kita buat. Banyak orang berpikir kalau pekerjaan megang uang itu pekerjaan menyenangkan. Tapi kalau saya berpikir, cobalah kita melihat. Contohnya teller di bank, nggak berhenti hitung uang sampai jam 4. Kalau ditanya beliau, pasti juga dia itu kalau dari sudut membosankan, pasti membosankan, Pak. Jadi kalau menurut saya, apapun pekerjaan kita, itu hendaknya kita harus disenangi dulu, Pak. Begitu kalau menurut saya. Jadi kalau pandangan Bapak sama Ibu Kepala Sekolah? Iya, kalau pandangan saya kepada Ibu Kepala Sekolah, ini harus kita jadikan sebagai orang tua. Karena orang tua itu kan, orang tua itu pasti kasih sayang orang tua itu kepada kita takkan terputus. Sekalipun mungkin penyampaiannya ini hari kita merasa
terlalu pedas, terlalu kurang mengenakan. Tetapi kan saya kira orang tua tidak ada yang nggak sayang kepada anaknya. Begitu juga ibu kepala sekolah, pasti dia menyayangi kita semua. Karena salah Cuman kita penyampaiannya kadang-kadang kita merasa terlalu pedas. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu sah-sah saja, Pak. Nah, begitulah. Berarti ibu kepala sekolah ibaratnya sebagai orang tua kita lah. Harus kita jadikan sebagai orang tua. Siapapun nanti kepala sekolah kita. Harus jadi orang tua kita. Harus Karena kita itu jadikan pemimpin orang kita tua. ya. Karena itu pembimbing kita. Karena kan tidak sembarangan orang yang ditempatkan kemari menjadi kepala sekolah. Mereka itu juga melalui proses seleksi, proses pertimbangan oleh pejabat yang berkewenangan. Jadi artinya yang diterjunkan sebagai kepala sekolah yang menurut mereka berkewenangan layak sebagai panutan di sekolah ini. Saya kira begitu, Pak. Nah, ngomong-ngomong Pak, Bapak sampai bulan 8 lagi sini ya Pak ya. Benar, Pak. Nah, menjelang pensiun ini Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak? Apakah sedih atau gimana Pak meninggalkan sekolah ini? Oh iya. Sebenarnya saya tidak ada merasa sedih. Saya merasa gembira kok, Pak. Saya bergembira juga pertama dulu terhadap teman-teman. Semuanya seperti Bapak. Ini menurut saya karena berkat doa dari bapak-bapak ibu semuanya, saya sampai pada saat ini masih ada dalam keadaan sehat-sehat. Jadi saya sebenarnya cukup senang saya berteman dengan bapak, berteman dengan bapak ibu. Bisa sampai pensiun Bapak sehat ya. Iya, sampai hari ini saya masih ada dalam keadaan sehat. Itu bukan berarti saya menganggap itu karena pandainya saya menjaga diri, bukan. Andil Bapak Ibu juga ada di dalamnya, doa dari Bapak Ibu. Nah kan begitu Pak. Jadi saya bangga dengan berteman dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi tugas saya yang lebih kurang tinggal 7 bulan lagi. Ya mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan dan memberikan kesempatan itu sampai nantinya waktu pensiun masih ada dalam keadaan sehat. Nah itunya harapan saya Pak. Jadi kalau namanya tadi Bapak bertanya apakah sedih meninggalkan sekolah, saya kira tidak sedih karena kita lihat mulai tahun 2015 sampai sekarang perkembangannya itu Pak besar. Saya kira udah cukup berarti kalau dibandingkan pada awal berdirinya begitu Pak. Nah, kenangan-kenangan pasti ada ya Pak. Ada. Jadi kita bercerita kenangan Bapak yang paling mengesankan lah di sekolah ini. Oh, kenangan mengesankan. Yang paling mengesankan. Yang terkesan. Terkesan lah. Kenangan yang di sekolah ini tentu banyak dia memori-memori yang mungkin nggak bisa terlupakan Pak. Salah satunya kita secara bersama-sama juga melakukan outbound. Tahun 2020 yang lalu. Bapak ikut juga main game-nya. Iya Pak. Jadi saya sangat senang sekali. Artinya kita ini bukan saja di acara outbound itu bukan saja sebagai guru seprofesi, tapi sepertinya kita ini udah macam bersaudara kan gitu ya Pak ya. Udah hilang semua termanis Pak. Ini salah satu contoh Pak. Dan masih banyak lagi hal-hal lain. Bulan 5 ada lagi pun Pak. Nanti Bapak ikut ya. Iya mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan saya masih yang terakhir kalinya Pak. Pasti Pak. Iya. Selain itu Pak, yang mengesankan? Ya kita kan upacara Hari Guru dan lain-lain ini juga kan kita laksanakan secara bersama-sama. Kita bangga sebenarnya Pak. Kalau kita banding-bandingkan dengan sekolah lain, sekolah yang lebih besar, mungkin mereka juga tidak sekompak kita. Bukan berarti ini, maaf ya Pak, bukan berarti kita menghina, nggak menghina kita. Ini kita membandingkan yang positif maksudnya Pak. Saya kira begitu Pak. Nah menurut Bapak dalam membangun rasa persaudaraan di SMA ini ataupun antara guru-guru, ini karena ada rasa kekeluargaannya atau ada rasa apanya Pak? Memang karena seprofesi atau apa gitu?
Kalau menurut saya, kalau namanya perasaan itu, kita di sini kan rasa ego kita itu tidak terlalu menonjol. Iya. Nah, kalau rasa egoisnya udah terlalu menonjol, Itu yang bahaya. nah itu yang mungkin kebersamaan itu udah mulai luntur, Pak. Ya, mudah-mudahan di sekolah ini rasa ego kita itu masih bisa kita kesampingkan. Jadi kita wujudkan rasa kebersamaan, kan begitu, Pak. Iya. Nah, tinggal 7 bulan lagi ya Pak ya, Iya, Bapak Pak. di sini. Nggak terasa lagi Nggak nanti terasa ya. lagi, Pak. Iya. Nah, rencana Bapak setelah pensiun ini apa ini Pak, kegiatannya gitu? Oh, saya kira kalau namanya udah pensiun, Pak, itu sesuai dengan takarannya pun udah pensiun itu sama dengan istilah istirahat, Pak. Artinya tidak produktif lagi. Nah, jadi kalau masih diberikan sisa hidup setelah pensiun, ya sekedar mengisi kegiatan-kegiatan supaya ada kegiatan, Pak. Kita, khususnya saya ini sebenarnya kan datang dari keluarga ke profesi guru ini, datang dari keluarga yang sederhana, keluarga yang kesehariannya bertani. Karena ibu saya juga bertani, memang ayah saya dulu juga berprofesi sebagai guru, tetapi tinggal di desa. Nah, kembali juga ke desa, artinya kembali juga kegiatan, mengisi kegiatan itu dengan bertani, berladang. Saya kira begitu, Pak. Tetapi bukan berarti yang produktif, bukan. Karena namanya udah pensiun itu udah istirahat, itu artinya, Pak. Kalau ibaratnya ayam tadi udah ayam upkir itu nggak produktif lagi. Nah, gitu saya kira. Iya, Pak. Nah, nanti kan Pak, rumah Bapak kan dekat pusat wisata itu, berarti Ya. main-main ke rumah masih bisa lah ya Pak ya? Ya dengan senang hati, Pak. Bukan saja nanti, sekarang pun dengan Main-main senang keluarga. hati. Saya kira gitu, Pak. Apalagi kemarin tempat Bapak Iya. singgah situ makan durian, manggis. Iya, dengan senang hati, Pak. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaan selanjutnya, rencana Bapak tadi kan ibaratnya mau balik, ibaratnya kalau Tuhan masih mengizinkan bertani ya Pak ya. Iya. Nah, untuk buka usaha apa gitu Pak, biasanya kan kalau guru pensiun mau buka usaha apa, entah buka-buka panglong misalnya gitu, itu nggak ada rencana Oh, Bapak tuh belum, gimana? Pak. Nggak ada, belum ada rencana, Pak. Dan belum terpikir ke sana pun, Pak. Berarti masih Iya. bertanya aja Pak ya. Iya, Pak. Nah, menjelang pensiun ini Pak, kesan apa yang bisa Bapak berikan kepada guru-guru, Kepada teman-teman. teman-teman? Iya. Saya kira saya kalau berharap kepada teman-teman, ya tentu saja supaya teman-teman juga lebih bertanggung jawab dengan Tugasnya. pekerjaan kita dan tugas kita yang dipercayakan kepada kita. Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Kepada murid-murid kita Pak. Ya, kepada murid-murid tentunya supaya lebih giat belajar lah, Pak. Karena sesuai dengan perkembangan zaman ini, tentu saja melanjut pun, bekerja pun, ini harus punya keahlian, harus punya skill. Jadi artinya bukan lagi sekedar mendapatkan ijazah saja, tidak. Jadi anak-anak kita juga, siswa kita juga, ya harus mampu bersaing, Pak. Supaya mampu bersaing, mau tidak mau ya harus belajar dengan tekun tentunya. Apalagi kalau sekarang ini ya. Apalagi zaman sekarang ini, masuk ke perguruan tinggi itu kan artinya kita itu berebut, Pak. Nggak bisa kita pasrah berebut melalui jalur undangan, melalui seleksi nasional, seleksi bersama, maupun melalui jalur mandiri. Ini semuanya harus punya kemampuan. Iya, Pak. Nah, kalau bisa dilihat kan Pak, kalau saya lihat Bapak ini orangnya telaten, rapi, yang segala macam dalam pekerjaan ataupun pekerjaannya rapi. Buktinya aja dalam menuliskan ijazah itu Bapak bisa menulis dengan rapi, menyusun laporan-laporan juga Bapak bisa rapi. Supaya bisa
rapi seperti itu Pak, bisa dibuat tipsnya kepada teman-teman guru gitu, ataupun bisa memberikan motivasi supaya bisa mengikuti jejak Bapak yang rapi kayak gitu tadi, kerjanya pun bagus. Ya oke, terima kasih Pak. Saya kira saya nggak berani menyatakan saya rapi. Hanya saja Pak, kalau di dalam mengerjakan pekerjaan kita tentu kan ada panduan yang datangnya dari dinas pendidikan, ada pengalaman dari teman-teman kita yang sebelumnya. Ini semuanya harus kita jadikan sebagai pembanding, harus kita jadikan sebagai acuan. Jadi dengan demikian Pak, di mana kekurangan itu nantinya akan bisa kita atasi dan menghasilkan yang lebih maksimal. Jadi saya kira Pak, kalau dalam kerja harus kita selalu berbanding positif dengan teman-teman yang lain. Carilah pengalaman yang lain. Begitu menurut saya Pak. Kalau Bapak menyatakan saya rapi, saya merasa masih jauh dari yang kurang Pak. Gitu sebenarnya Pak. Nah, kita tadi udah banyak berbincang-bincang, baik dari awal Bapak ngajar, pengalaman Bapak di SMA ini, pengalaman Bapak juga mengajar tadi di SMA ini ya Pak ya. Iya. Nah, untuk penutup ini Pak, Iya. harapan Bapak terhadap teman-teman, guru dan murid-murid di SMA ini, Iya. sebelum Bapak pensiun, harapannya seperti apa Pak? Oh iya, harapan saya tentu banyak Pak. Terkhusus bagi teman-teman kita yang masih tenaga GTT. Harapan saya kalau boleh maunya teman-teman kita yang seluruhnya GTT diangkat menjadi tenaga PNS. Amin. Teman-teman kita yang masih honorer 100%, ya kalau boleh dia naik lagi setingkat menjadi GTT. Dengar Bu Sin? Iya. Dan semuanya guru-guru kita yang masih honorer dan GTT, kalaupun belum diangkat, belum punya kesempatan jadi P3K, yang hendaknya sekurang-kurangnya mereka ini harus masuk sertifikasi. Nah, begitu maksud saya Pak. Nah, itulah harapan kami. Nah, dan harapan juga terhadap siswa, kalau tahun 2021 kemarin ada siswa kita lebih kurang 10 orang ya Pak ya, yang masuk ke perguruan tinggi. Maunya di tahun 22 ini meningkat menjadi 50 orang. Nah, itulah harapan kita Pak. Nah, harapan Bapak tadi mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Nah, untuk penutup Pak, untuk penutup ini kita punya slogan. Biasanya yang bikin slogan ini Bu Cindy nih Pak. Bu Cindy. Iya, di akhir episode ini. Bu Cindy bisa kesini, Bu Cindy bikin slogannya. Iya, slogan kita Pak di sini. Nanti Pak Jan mengucapkan SMA Negeri 1 STM Hilir. Kita jawab sama-sama. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, bisa Pak? Sama tangannya juga. Oke, iya, oke. SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah Pak.